Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia yang ada di dunia ini pada akhirnya harus menghadapi kematian. Mereka yang telah meninggal pasti akan mengalami malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur menjadi sangat krusial, karena pada waktu inilah setiap arwah akan mengetahui apa yang akan terjadi pada diri mereka. Kematian itu sendiri bukanlah pilihan dalam hidup seseorang. Suka atau tidak suka, fase kematian harus dijalani oleh semua orang. Kematian tidak pandang latar belakang, strata manapun, jenis kelamin, dan agama apa yang mereka miliki. Semuanya tidak terlepas dari kematian. Mengutip dalam buku Malam Pertama di Alam Kubur, karya Aid Al-Qarni, dijelaskan, meskipun manusia memiliki usia hingga 1000 tahun lamanya selama di dunia, namun ia pasti akan melewati malam pertama di alam kubur. Kesenangan dan kesedihan selama hidup di dunia pun akan dijabarkan dan tidak akan sebanding dengan kondisi malam pertama di alam kubur. Maka untuk mempersiapkan malam pertama di alam kubur itu, umat Islam tentu perlu menyimak tuntunan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liang kubur bisa jadi salah satu taman surga, atau juga sebagai salah satu lubang neraka. Suatu ketika, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengantarkan jenazah ke sebuah makam. Kemudian Sayyidina Utsman menangis hingga pingsan. Lalu para sahabat yang lain menggotongnya ke rumah. Kemudian ketika ia sudah tersadar, orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Utsman bin Affan?" Lalu Sayyidina Utsman menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liang kubur adalah tempat pertama yang akan kita singgahi. Jika seorang hamba selamat di dalamnya, ia akan beruntung dan akan bahagia. Namun jika ia gagal, niscaya ia akan kehilangan semua akhiratnya." Maka demikian dijelaskan, jika amal seseorang di dunia baik, maka hasil yang diraih akan lebih mulia di sisi Tuhannya. Namun jika amal perbuatannya buruk selama hidup di dunia, maka hasil yang diraih pun akan menjadi buruk di malam pertama alam kuburnya. Di hari kematian seseorang, kemudian handai taulan telah siap menyemayamkan jenazah hingga diantarkan ke pekuburan, maka akan ada suara isakan tangis yang mengiringi untuk mengantarkan jenazah. Situasi bercampur haru dan mencekam, karena keluarga atau kolega yang lainnya akan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selama hidupnya, mungkin jenazah ini punya popularitas, terkenal di mana-mana, dan punya kekayaan yang berlimpah. Tetapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 hal yang akan menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta benda, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman, dan yang akan menemaninya adalah amal perbuatannya. Selanjutnya, persiapan atau penantian
menyambut kedatangan dua orang malaikat penjaga kubur dan akan menanyakan beberapa hal kepada si mayit, dan selanjutnya masuk kepada fase siksa pertama dalam alam kubur. Amal perbuatan selama hidup di dunialah yang akan menjadi pelindung bagi si mayat tersebut. Lalu, apa sajakah yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Sepasang malaikat itu adalah malaikat Mungkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah sebagai interrogator di alam kubur, atau sebagai penanya yang akan menginterogasi si mayit. Tepat ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab berbagai pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukkan sosok mayat dan mulai melontarkan berbagai pertanyaan. Dan pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai, siapa Tuhanmu? Kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Lalu berlanjut ke pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agamamu? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera dengan siksaan. Dan pertanyaan ketiga adalah siapa nabimu? Lalu, jika ketika pertanyaan tersebut tak mampu dijawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Tiba-tiba muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia ini? Tanya si mayit kepada malaikat. Malaikat menjawab, ia tak lain adalah amal perbuatan burukmu selama hidup di dunia. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rubah, berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Kemudian neraka pun telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut dan pertanyaan lainnya. Kepadanya akan dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Setelah mayit diletakkan di alam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit si mayit. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dan berdasarkan hadis dari An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicipit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dalam kitab Misikatul Masabih nomor 49, Silsilah As-Sahihah nomor 1695. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat. Hadis riwayat Ahmad nomor 25.015, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 236. Himpitan kubur pun akan menimpa semua orang,
termasuk anak kecil. Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pun pasti akan selamat. Dikutip dari Mu'jam At-Tabrani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' nomor 56. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah pembahasan yang dapat kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya dan mempersiapkan amal terbaik kita selama hidup di dunia sebagai bekal menuju akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.